Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hayyikum jami'an bi tahiyatil islam wa tahiyatul islam assalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Azim karya Syekh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala, yang kita akan membaca halaman 78. Melanjutkan bab takriru karamatil insani wa huquqihi. Menegaskan kemuliaan manusia dan hak-haknya. Dan di sini ada 3 subbab ya. Yang pertama adalah takriru karamatil insan. Menegaskan kemuliaan manusia. Akada menegaskan siapa Al-Quran annal insana, bahwa sungguhnya manusia itu makhluk karimun yang mulia alallahi, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad khalaqa, karena sungguh telah menciptakan siapa Allah Adama biyadaihi, Nabi Adam biyadaihi, dengan 2 tangannya atau dengan kekuasaannya. Wa nafakha, dan meniup siapa Allah fi di dalam Adam min ruhihi, dari ruhnya Allah. Ini bahasa-bahasa yang tidak perlu kita artikan secara tekstual. Ya, intinya itu kan menggambarkan betapa Allah ini sangat memuliakan Nabi Adam. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah Nabi Adam fil ardi, dalam planet bumi, khalifatan, sebagai khalifah. Khalifah itu ya pengelola, pengganti. Karena memang ada ulama yang mengatakan sangat mungkin sebelum Nabi Adam itu sudah ada peradaban, sudah ada kehidupan manusia di muka bumi. Makanya Nabi Adam disebut khalifah, penerus, pengganti. Wastakhlafa, dan meninggalkan atau menjadikan penerus siapa Nabi Adam abna'ahu, anak keturunannya, min ba'dihi, setelahnya. Wahya, adapun khalifah itu manzilatun, kedudukan, tatla'at, yang menuju ilaiha, kepada manzilah apa, anzarul malaikati, pandangan para malaikat. Falam tumnah, tetapi tidak diberikan apa khalifah lahum, bagi mereka, li'annahum, karena sesungguhnya mereka malaikat lam yu'ahhalu, itu tidak dipersiapkan siapa malaikat, laha, bagi khalifah, innama uhila, akan tetapi dipersiapkanlah bagi khalifah siapa Adamu, Nabi Adam, wa banuhu, dan anak keturunannya, alladzina, yaitu orang-orang sukhira, yang dikendalikan, ditaklukkan, lahum, bagi mereka, apa, kullu ma, segala sesuatu, fil kauni, yang ada dalam alam semesta, ardihi, baik itu planet buminya, wasamaihi, dan langit-langitnya. Nah, di sini ada pelajaran penting ya, antara
posisi malaikat dan posisi Nabi Adam, yang kemudian kenapa Nabi Adam yang dipilih, ya. Padahal kalau soal kualitas, soal senioritas, ya malaikat lebih senior sepertinya ya, karena diciptakan lebih dulu. Kualitasnya mengkilap karena diciptakan dari cahaya, dan malaikat ini juga baik-baik ya sebenarnya kan. Rajin beribadah. Tapi tidak segala sesuatu itu kan diukur dengan standar itu ya, rajin beribadah, baik-baik, ya, senioritas, tapi kemampuan. Karena bukan berarti kalau sudah rajin ibadah seperti itu, terus dia pasti mampu menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Atau gampangannya ya karena memang semua itu sudah ada tempatnya masing-masing. Malaikat itu memang tidak disiapkan di dunia. Ya ini kan logika seperti ini ya juga masih berlaku ya kan sampai sekarang, bahwa semua itu ada tempatnya masing-masing, sekaligus kapasitas itu juga ada tempatnya masing-masing. Ya tentu saja kita juga jangan menempatkan orang di jabatan-jabatan atau di tempat-tempat yang teknis, yang strategis ya hanya bermodal wah ini rajin ibadah, ini senior gitu ya. Tapi mampu nggak begitu loh. Ya yang paling bagus tentu saja ya rajin beribadah ya kan, senior, tapi juga mampu. Dan Nabi Adam itu dipilih karena kemampuannya. Jadi samping karena memang dia disiapkan untuk itu gitu loh. Ya. Wa fi hadza, dan dalam hal ini yaqulu, berkata siapa Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa ayat yang dikutip ya. 2, 3, 4. Kita baca beberapa saja. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam, berarti semua manusia, terlepas dari status suku dan agamanya, dan kami bawa mereka di laut dan di darat. Kami beri rezeki mereka yang baik-baik, dan kami muliakan, istimewakan mereka daripada makhluk-makhluk yang lain dengan keistimewaan yang sesungguhnya. Ini kan ayat yang menegaskan kemanusiaan manusia. Ayat yang menegaskan bahwa Al-Quran itu sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Al-Isra ayat 70. Semua manusia. Kemudian Al-Jathiyah 13, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Allah menaklukkan bagi kalian manusia segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jami'an. Ayat yang juga dikutip di sini ya Al-Baqarah 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan lagi menjadikan khalifah lagi makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kita ini rajin berzikir, rajin beribadah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, ayat ini juga menjadi salah satu dalil bagi ulama-ulama yang mengatakan bahwa sebelum Nabi Adam itu sudah ada peradaban umat manusia. Ya.
Makanya ketika Allah menghidupkan peradaban manusia lagi di muka bumi, malaikat bilang seperti itu. May yufsidu fiha wa yasfikud dima, karena ya sebelumnya sudah pernah dan membuat kerusakan gitu ya umat manusia ini. Dan secara sains ya ditegaskan ya dengan penemuan-penemuan ya berupa fosil manusia yang berusia jutaan tahun ya. Dan planet bumi ini kan menurut sains ya, menurut pandangan sains itu berusia miliaran tahun, begitu ya. Nah ini mah ya namanya juga sains ya, namanya juga pandangan, bisa benar bisa salah. Nah pertanyaan kemudian, kenapa kok Adam juga yang dipilih ya? Karena Nabi Adam berilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, karena kapasitas itu kan berhubungan dengan ilmu. Nah inilah ya, ada pelajaran yang bisa kita petik ya. Kenapa Adam, kenapa bukan malaikat gitu ya. Yang tadi udah saya jelaskan. Ini harus menjadi logika ya, menjadi pemahaman ya, yang kita pegang ya ketika kita menentukan jabatan-jabatan, menunjuk orang untuk memegang jabatan ya kan, untuk mengolah sebuah amanah, bahwa kapasitas itu adalah yang paling utama. Ya tentu saja amanah kan bagian dari kapasitas ya. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.